Perintah Kaisar Naga. Bab 1411 sampai dengan 1420. Audiobook Novel Silat. Episode 142. Dalam perjalanan ke lembah orang jahat, Dev bergerak cepat. Hahaha, kali ini Dev tidak bisa melarikan diri. Dia ingin menemukan tempat yang aman untuk memurnikan jiwa yang baru lahir sesegera mungkin, dan akhirnya dia memilih untuk pergi ke lembah orang jahat. Lagi pula, memurnikan jiwa yang baru lahir tidak bisa dilakukan dalam semalam, dan hanya 4 orang jahat yang bisa melindungi dirinya. Tapi saat Dev baru saja meninggalkan batas Kyoto, seseorang di depannya tiba-tiba menghalangi jalannya. Melihat orang yang berdiri di depannya, Dev langsung terlihat tak berdaya. Kapten Singh, mengapa begitu kebetulan? Mengapa aku bertemu denganmu di sini? Dev melangkah maju dan berkata kepada Jack Singh. Dev, aku di sini untuk menunggumu. Jack berkata dengan ringan. Menunggu aku? Dev tampak terkejut, mengapa kamu menungguku? Tuan Si mengundang Anda. Jack berkata kepada Dev. Apa yang ingin dia lakukan? Dev bertanya dengan hati-hati. Kalau itu saya tidak tahu. Tuan Si meminta saya untuk menunggu Anda di sini. Setelah melihat Anda, saya akan mengundang Anda kembali. Jack merentangkan tangannya dan berkata. Dev ragu-ragu, dan akhirnya berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak punya waktu untuk bertemu Tuan Si. Kembalilah dan katakan padanya, jangan membuat saya dikurung lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke depan, keluar lebih dari 10 meter dalam sekejap, lalu dengan cepat berlari ke depan. Dev tidak akan menemui Tuan Si, dia tidak punya waktu sekarang, dia perlu memurnikan jiwa yang baru lahir secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat bahwa akhir tahun baru semakin dekat, dan Dev masih belum bisa menyelamatkan Yuki dan ibunya, dia sangat cemas. Hei! Melihat Dev tiba-tiba kabur, Jack buru-buru mengejarnya. Tapi saat Dev berlari hingga jarak tertentu, dia merasakan aura besar datang ke arahnya, yang membuat tubuh cepat Dev berhenti dalam sekejap. Dev terkejut. Dia tidak tahu siapa pemilik aura besar ini. Jika dia bisa membuat dirinya tidak bisa bergerak hanya dengan mengandalkan nafasnya, maka kekuatan lawannya pasti tak terduga. Tepat ketika Dev gugup, seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dia melihat seorang pria paruh baya berjas dan berkacamata berjalan ke arahnya. Orang ini adalah Tuan Si. Mengapa kamu begitu takut melihatku? Tuan Si bertanya pada Dev dengan senyum di wajahnya. Aku, apa yang aku takutkan? Aku hanya punya hal-hal penting. Dev menghindari matanya. Karena Tuan Si mengungkapkan kekuatannya, Dev memang sedikit khawatir ketika dia melihatnya. Bagaimanapun, jarak antara kekuatannya dan Tuan Si terlalu besar. Begitu orang melambai, Dev mungkin bisa mati. Hal penting. Bukankah itu hanya untuk memurnikan jiwa yang baru lahir? Mengapa harus tergesa-gesa? Kamu dapat memurnikan jiwa yang baru lahir itu kapan saja, tetapi kesempatan yang kutemukan untukmu tidak boleh dilewatkan, dan itu tidak akan pernah datang lagi. Tuan Si menjelaskan sedikit perhitungan Dev dalam satu kata. Kesempatan apa? Dev tertegun sejenak, lalu bertanya. Pada saat ini, Jack Singh mengejarnya dengan terengah-engah. Tuan Si, tebakan Anda benar, anak ini benar-benar tidak ingin pergi menemui Anda, dan melarikan diri bahkan setelah menerobos. Tuan Si tersenyum, lalu berkata kepada Dev, keluarga naga akan mengadakan uji coba dalam 2 hari, dan saya telah mendaftarkan nama Anda. Uji coba? Dev mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak, saya tidak akan mengikuti uji coba, itu tidak menarik. Dev tidak ingin membuang waktu untuk melakukan uji coba apapun, dan yang paling penting adalah menyempurnakan jiwa yang baru lahir dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan terburu-buru menolak, apa kamu tidak ingin mendengar di mana uji cobanya? Kata Tuan Si. Di mana? Dev bertanya. Pulau Naga. Ketika Tuan Si mengucapkan kata-kata Pulau Naga, Dev menunjukkan ekspresi terkejut. Itu tidak benar, apalagi yang bisa diuji di Pulau Naga sekarang? Sekarang itu sudah menjadi pulau biasa untuk pariwisata. Dev penuh dengan keraguan. Masih ada runtuhan di Pulau Naga.
Kali ini, keluarga naga menjadikan Pulau Naga sebagai tempat uji coba. Ini adalah peristiwa sekali seumur hidup. Sangat jarang kamu tidak ingin pergi ke Pulau Naga. Aku ingat Pulau Naga masih menjadi perhatianmu? Tuan Si tersenyum ringan. Dev terdiam, karena Pulau Naga membawa terlalu banyak memori untuk Dev. Selain itu, Rain telah membeku di Pulau Naga. Lalu Dev mengikuti Zeke ke Pulau Naga setelah mendapatkan kristal naga api. Dev mencari Rain, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Pemandangan di seluruh pulau telah berubah, jadi Dev tidak dapat lagi menemukan di mana Rain berada. Tetapi Dev tidak pernah melupakannya, dia telah mencari kesempatan untuk menyelamatkan Rain. Setelah beberapa menit hening, Dev menggertakkan giginya, oke, saya akan pergi untuk uji coba. Memanfaatkan percobaan ini, Dev pergi ke pulau untuk mencari Rain, untuk melihat apakah dia dapat menemukannya. Karena kamu setuju, maka kembalilah bersamaku. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kepada Dev, beri aku jiwa yang baru lahir, dan aku akan menyimpannya untukmu. Dev menggenggam tangannya erat-erat di dadanya, lalu menggelengkan kepalanya. Jiwa yang baru lahir ini adalah sumber daya paling berharga bagi Dev. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja? Melihat Dev seperti itu, Tuan Si tersenyum, tidak apa-apa jika Anda tidak memberikannya, tetapi jika orang lain mengambilnya, Anda jangan menyesalinya. Aku tidak akan menyesalinya. Dev berkata dengan tegas. Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, dan mereka kembali ke ibu kota. Waktu berlalu, 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, banyak orang berkumpul di alun-alun tertentu di Kyoto. Kali ini, pelatihan yang diadakan oleh keluarga naga jauh lebih banyak daripada yang diadakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Bagaimanapun, pelatihan pengalaman yang diadakan oleh Asosiasi Seni Bela Diri hanya untuk pemilihan kandidat dari keluarga sekte yang telah berpartisipasi dalam Asosiasi Seni Bela Diri. Pada saat itu, Zeke dan Jackson juga belajar banyak melalui hubungan Douglas, tapi mereka tidak bisa mengikuti uji coba. Tapi kali ini keluarga naga memegangnya secara berbeda. Semua keluarga sekte dapat memilih anak-anak mereka untuk berpartisipasi, dan Wuzong adalah kekuatan terendah yang dapat berpartisipasi. Saat ini, Dev menemukan bahwa generasi muda juga penuh bakat, tetapi banyak orang tidak suka menunjukkan wajah mereka. Adapun daftar gembira, para ahli yang dapat diberi peringkat di dalamnya adalah semua orang yang suka pamer. Dev. Tepat ketika Dev hendak melihat apakah dia punya kenalan, dia mendengar seseorang memanggilnya. Jadi Dev menoleh untuk melihat dan menemukan 3 orang seusianya berjalan ke arahnya. Salah satu pemimpin sudah berada di ranah Wuhou, dan aura di tubuhnya tidak disembunyikan, hanya diekspos seperti ini. Dev memandangi ketiga orang itu dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya, jadi dia bertanya kepada pemimpinnya. Apakah Anda mengenal saya? Tentu saja. Kamu terkenal sekarang. Ada banyak orang di dunia seni bela diri di Kyoto yang mengenalmu. Pemimpin itu tersenyum tipis. Dev sedikit malu dengan apa yang dia katakan, dan Dev tidak ingin menjadi begitu terkenal, tetapi dia selalu diganggu oleh orang-orang. Dev tidak tahu mengapa orang-orang ini datang, dan ketika dia tidak tahu harus berkata apa, dia tiba-tiba menemukan seorang kenalan, jadi dia buru-buru mengejarnya. Kakak dong. Dev menepuk pundak Jackson. Jackson berbalik dan melihat bahwa itu adalah Dev, dan dia langsung terkejut. Saudara Dev, apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam uji coba? Dev mengangguk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keluarga naga akan begitu murah hati. Kamu bahkan mengalahkan Raiden sampai mati, mereka masih akan mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam uji coba. Jackson sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah uji coba yang diselenggarakan oleh keluarga naga, jadi seharusnya Dev tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Dev tersenyum dan tidak menjelaskan, ini diminta oleh Tuan Si, dan saya yakin keluarga naga tidak akan berani menolak. Kakak dong. Saat ini, 3 orang yang baru saja berbicara dengan Dev juga datang. Palmerston, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Jackson menilai pemimpin itu dan berkata dengan jijik. Melihat ekspresi Jackson, Palmer hanya tersenyum ringan, hal baik semacam ini, tentu saja, tidak bisa dilepaskan.
Kali ini, kita bisa mengikuti saudara Dev dan melihat kemampuan saudara Dev, kita beruntung selama 3 kehidupan. Saudara Dev sekarang adalah orang nomor 1 di daftar gembira. Dia dianggap sebagai pemimpin generasi muda. Hampir semua orang jenius dari generasi muda dikalahkan oleh saudara Dev. Palmerston memuji Dev. Di sisi lain, Dev tidak mengubah ekspresinya, tetapi nama itu terdengar akrab baginya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Ketika Jackson mendengarkan pujian Palmer, dia tersenyum dingin. Ketika Anda berada di forum seni bela diri, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa saudara Dev adalah yang terbaik? Apakah itu orang pertama di daftar gembira? Setelah Jackson selesai berbicara, Dev langsung ingat bahwa pria di depannya lah yang ingin bertarung dengannya pada hari tahun baru di forum seni bela diri. Ketika Palmer ditanya oleh Jackson, dia tiba-tiba menjadi sedikit malu. Saya hanya bercanda saat itu, kemampuan saya tidak sebanding dengan saudara Dev. Jackson mendengus dingin, dan langsung menarik Dev ke samping, sepertinya tidak mau berbicara dengan Palmer dan yang lainnya. Saudara Dev, jangan pedulikan Palmer ini mulai sekarang. Orang ini bodoh, penuh dengan hal-hal buruk. Jackson menasihati Dev. Dev tersenyum ringan, saya tidak mengenalnya, dan saya bahkan tidak ingin mengenalnya. Ketika Dev sedang berbicara dengan Jackson, ada keributan di kerumunan, dan kemudian kerumunan secara otomatis menyingkir. Dev melihat seorang gadis perlahan berjalan ke kerumunan. Gadis itu sangat cantik, dengan aura seperti peri di tubuhnya. Aura seperti itu membuat banyak orang tercengang, terutama aura yang keluar dari tubuh gadis itu, yang ternyata adalah Wuhou. Ini membuat Dev sedikit terkejut. Sungguh luar biasa bahwa gadis muda seperti itu bisa berkultivasi ke alam Wuhou. Dev ingin bertanya kepada Jackson siapa gadis ini, tetapi dia melihat bahwa mata Jackson sudah lama terlihat lurus, mulutnya sedikit terbuka, dan air liur hendak keluar. Kakak dong, kakak dong. Dev dengan lembut mendorong Jackson 2 kali, dan Jackson langsung terbangun. Menyeka sudut mulutnya dengan tergesa-gesa, Jackson berkata dengan sinar di matanya, Saudara Dev, saya khawatir uji coba ini akan panas, apakah Anda tahu siapa gadis itu? Dev menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, dia sama sekali tidak mengenal gadis ini. Nama gadis itu Josephine G. Dia adalah permata di telapak tangan keluarga G. Dia telah mencapai ranah markuis pada usia 19 tahun. Dia adalah seorang jenius yang sebenarnya. Di antara wanita muda di dunia seni bela diri di Kyoto, Josephine G ini seharusnya yang paling kuat. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga cantik, dan dia berbicara dengan perasaan keabadian. Berapa banyak pangeran di ibu kota yang terpesona olehnya saat itu, dan orang-orang memperebutkannya sepanjang hari. Tapi kemudian Josephine G mundur. Pengasingan diri ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Perlahan, orang tidak terlalu gila. Tapi aku tidak mengira Josephine G ini datang untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Semakin banyak Jackson berbicara, semakin dia menjadi bersemangat, matanya tidak pernah meninggalkan Josephine G. Mereka yang berpartisipasi dalam uji coba semuanya adalah tuan muda dari berbagai sekte, atau panutan generasi muda. Melihat Josephine G muncul, mereka semua melebarkan mata. Nona G, saya tidak berharap Anda meninggalkan pengasingan diri. Pada saat ini, Palmerston melangkah maju lebih dulu dan menyapa Josephine G. Josephine juga mengangguk dengan sopan ke arah Palmer. Aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan sekarang kamu adalah orang pertama dalam daftar gembira. Palmer tersipu, itu semua dibuat-buat oleh banyak netizen. Dengan kekuatan kecilku, apa bisa dibandingkan di depan Nona G, dan bakat Nona G patut ditiru. Josephine tersenyum sedikit, kamu berlebihan. Bakat apa yang saya miliki? Saya hanya perlu bekerja keras. Dalam hal bakat, hanya ada satu orang yang berbakat. Setelah Josephine selesai berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Dev. Merasakan tatapan Josephine, Dev tidak mengerti, Josephine ini baru saja keluar dari pengasingan diri, bagaimana dia mengenal dirinya? Jackson, yang berada di samping Dev, melihat Josephine melihat ke arah mereka, dan menjadi tegang, dan napasnya menjadi sesak. Jackson melihat Josephine berjalan ke arahnya, seluruh tubuh Jackson gemetar, dan buru-buru meluruskan rambutnya dengan tangannya.
Melihat Jackson seperti itu, Dave ingin tertawa, sepertinya Jackson tidak jauh berbeda dengan dirinya dalam hal kecerdasan emosional terhadap wanita. Josephine berhenti di depan Dave, lalu mengulurkan tangannya yang putih dan halus, dan tersenyum sedikit. "Halo, Dave, nama saya Josephine." Melihat ini, Dave mengikuti Josephine dan berjabat tangan Josephine yang lembut dan tanpa tulang, dan ada aroma samar di tubuhnya, yang membuat pria sulit mengendalikan diri. Tepat ketika Dave hendak melepaskan, dia tiba-tiba menemukan kekuatan yang datang dari tangan Josephine, dan tangan Dave sepertinya terjepit oleh catok. Kekuatan ini terus menyerang tubuh Dave, dan seluruh lengan Dave mulai mati rasa. Senyum tipis muncul di sudut mulut Josephine, dan ada sedikit provokasi di matanya. Dave tampak tenang, menatap Josephine seperti itu, dan tiba-tiba menyeringai, dan kemudian kekuatan naga di tubuhnya meledak, langsung memantulkan kekuatan Josephine. Senyum di wajah Josephine menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi kaget yang dalam. "Nona G, halo." Melihat Dave berpegangan tangan dengan Josephine dan tidak melepaskannya, Jackson iri untuk waktu yang lama, jadi dia mengulurkan tangannya dan berkata kepada Josephine. Josephine mengambil kesempatan itu dan melepaskan tangan Dave setelah melihat Dave. Dia tersenyum tipis dan berjabat tangan dengan Jackson. Jackson menjabat tangan Josephine, tetapi segera melepaskannya, tetapi hanya sentuhan inilah yang membuat Jackson hampir melompat kegirangan. Kekuatan Tuan Chen benar-benar luar biasa. Saya sangat berharap memiliki waktu untuk mempelajari dua trik. Josephine memandang Dave dan berkata tidak puas. "Kapan saja?" Dave berkata dengan tenang. Pada saat ini, Dave langsung menarik perhatian banyak orang, dan mata ini dipenuhi dengan permusuhan dan kecemburuan yang tak terkatakan. Dan di antara tatapan bermusuhan ini, ada seorang anak laki-laki dengan tubuh agak gemuk dan mawar di tangannya, tatapan permusuhan dan pembunuhan di matanya adalah yang terkuat. "Dave, aku ingin menantangmu." Pada saat ini, bocah yang agak gendut itu bergegas keluar dan berteriak pada Dave. Dave memandang pria yang bergegas keluar karena terkejut, tidak yakin mengapa pria ini tiba-tiba menjadi gila. Dan ketika Josephine melihat bocah itu bergegas keluar, wajahnya langsung menjadi suram dan dingin. "Patrick Sun, apakah kamu anjing gila? Kamu menggigit orang di mana-mana." Josephine menegur bocah itu dengan marah. Mendengar teguran seperti itu, Dave sangat terkejut, dia tidak bisa mengerti betapa kejamnya gadis seperti Josephine ketika dia memarahinya. Dan di depan begitu banyak orang, Patrick ini terburu-buru untuk dihina. Tetapi siapa yang tahu bahwa Patrick tidak terburu-buru, tetapi berkata kepada Josephine dengan suara lembut, "Josephine, saya harus membandingkan dengan Dave ini dan membiarkan Anda melihat siapa yang paling berbakat. Saudara, aku sama sekali tidak mengenalmu, mengapa aku harus bersaing denganmu? Selain itu, ini bukan tempat untuk bersaing, mari kita bicarakan ketika aku punya waktu." Dave tidak ingin bersaing dengan Patrick ini, jadi setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menyeret Jackson pergi. "Saudara Dave, Patrick ini adalah anjing penjilat nomor 1 Josephine. Saya pikir Anda dan Josephine telah berjabat tangan untuk waktu yang lama sekarang, dan saya merasa cemburu." Jackson memandang Dave dan berkata dengan senyum main-main. Dave tersenyum tak berdaya, jilat seperti anjingnya, jilat layaknya anjing, tapi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi sebelum kata-kata Dave jatuh, dia tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup di belakangnya. Mengambil keuntungan dari kurangnya kewaspadaan Dave, Patrick mengepalkan tinjunya, dan dengan aura mendominasi yang tak ada habisnya, dia memukul keras Dave. Melihat postur ini, seperti mengikuti Dave untuk melakukan perseteruan berdarah. Ekspresi Dave menjadi dingin, lalu dia berbalik untuk menghindari pukulan itu. Melihat mata pembunuh Patrick, ekspresi Dave juga menjadi sangat jelek. Dia mengikuti Patrick tanpa keluhan, tetapi orang ini benar-benar membunuhnya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kesemek yang lembut, dan dia ingin menendangnya dengan santai. Segera, cahaya keemasan bersinar dari tubuh Dave, dan tinjunya juga bersinar dengan cahaya keemasan. Awalnya, Josephine ingin membujuk dan menarik Patrick itu pergi, tetapi melihat bahwa Dave akan segera mulai, Josephine tidak bergerak, dia ingin melihat keterampilan sejati Dave, apakah itu ajaib seperti yang dikatakan legenda.
Orang-orang di sekitar semua memiliki mentalitas menonton panas, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Dan Patrick itu tidak mengetahuinya, dan meninju Dave lagi. Dave menyambutnya langsung, tanpa gerakan mewah, hanya pukulan keras. Ledakan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terdengar suara keras, fluktuasi energi yang sangat besar, dan embusan angin bertiup. Segera setelah itu, saya melihat tubuh Patrick terbang terbalik. Jika tidak, ada terlalu banyak orang di sekitar, dan Patrick dihentikan. Diperkirakan orang ini akan terbang keluar dari alun-alun. Di sisi lain, Dave memiliki wajah muram dan tidak bergerak. Patrick berdiri dengan marah, tetapi lengan kanannya tidak bisa lagi diangkat, dan pukulan Dave barusan mematahkan tangannya. Tapi di depan Josephine, Patrick tidak ingin terlihat terlalu malu. Nak, aku tidak dalam kondisi yang baik hari ini, kamu ingat itu untukku, cepat atau lambat aku akan mengurusmu. Patrick menunjuk ke arah Dave dengan tatapan ganas. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu main-main dengan Josephine, aku akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Patrick memasang wajah tersenyum dan menatap Josephine. Josephine, jika Dave ini berani menggertakmu, katakan padaku, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku pergi dulu. Pada saat ini, dahi Patrick dipenuhi keringat dingin, dan rasa sakit dari lengannya membuatnya tidak bisa bertahan lama. Saat Patrick berbalik untuk pergi, Dave menghentikannya. Kamu menyerangku, bisakah kamu pergi jika kamu mau? Dave berkata dengan dingin. Apa? Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Patrick berbalik untuk melihat Dave, menyipitkan matanya. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika orang menyinggung saya, maka saya akan membunuhnya. Begitu kata, membunuh, keluar, aura pembunuh Dave langsung meresap, dan suhu di seluruh alun-alun langsung turun. Saya melihat cahaya keemasan menyinari tubuh Dave, dan dalam sekejap mata sudah berada di depan Patrick. Patrick tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung ditampar dadanya oleh Dave. Ledakan. Kekuatan spiritual yang ganas menampar Patrick dengan keras, dan langsung mengirim tubuh Patrick terbang. Telapak tangan ini menyebabkan Patrick muntah darah di udara, berteriak kesakitan. Segera, tubuh Patrick membentur tanah dengan keras, membuat tanah retak. Tubuh Dave mengikuti dari belakang, jatuh di depan Patrick lagi. Patrick sedang berbaring di tanah dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Di sisi lain, Dave menginjak kepala Patrick, wajahnya sangat dingin. Merasakan niat membunuh pada Dave, Patrick mulai ketakutan di dalam hatinya. Tepat ketika dia memohon belas kasihan, melihat Josephine berjalan mendekat, kesombongan Patrick langsung mengeraskannya. Dave, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan sialan, atau aku akan membunuhmu ketika aku berdiri. Patrick bertindak sok keras, tetapi sebenarnya dia sudah sangat ketakutan di dalam hatinya. Namun, dia tidak ingin Josephine melemahkannya. Dave menyipitkan matanya sedikit, lalu membungkuk dan mengangkat Patrick. Kamu bangun sekarang, kamu bisa membunuhku. Kata Dave datar. Patrick sangat marah di dalam hatinya, dia hanya berpura-pura memaksa, tapi Dave benar-benar membangunkannya. Tapi masalahnya telah sampai pada titik ini, paksaan ini hanya bisa dipaksakan. Patrick mengangkat lengan kirinya dan mengayunkan pukulan ke arah Dave. Dave meraih pergelangan tangan Patrick dan menggunakan kekuatan ringan untuk mematahkan lengan kiri Patrick. Setelah itu, Dave menampar wajah Patrick. Wajah Patrick langsung bengkak, dan giginya berterbangan beberapa kali. Wajah Patrick memerah dan dia meraung. Dave, brengsek. Plak. Sebelum Patrick selesai berbicara, Dave menamparnya lagi. Segera setelah itu terdengar suara berderak, dan Patrick ditangkap dan dipukuli oleh Dave seperti anjing mati. Adegan ini membuat banyak orang menghela nafas. Menantangku saat kamu menjilat tangga di jalan anjing adalah pilihan terburuk dalam hidupmu. Pergi ke neraka. Setelah Dave selesai berbicara, dia menampar kepala Patrick dengan keras. Melihat ini, Josephine di samping tiba-tiba melambaikan tangannya, semburan energi menghantam, dan langsung memblokir telapak tangan Dave. Dave melepaskan, dan Patrick terbaring di tanah seperti anjing mati.
Tapi ada kegembiraan di matanya, karena dia melihat Josephine telah menyelamatkannya. Dia pasti ada di dalam hatinya untuk menyelamatkannya. Sekarang Patrick merasa bahwa pukulannya terlalu berharga. Dia sudah diajari olehmu untuk menjadi seperti ini, jadi mengapa membunuhnya? Josephine berkata kepada Dev. Baru saja dia menyerangku, dan dia menggunakan jurus pembunuh. Jika aku tidak bisa mengelak, akulah yang akan mati. Kenapa kamu tidak menghentikanku? Sekarang lompat dan menjadi orang baik. Tidakkah menurutmu itu konyol? Saya masih mengatakan hal yang sama, jika orang tidak menyerang saya tidak akan menyerang orang lain. Jika orang menyerang saya akan membunuh mereka. Aku tidak punya keluhan dengannya, tapi dia ingin membunuhku, jadi dia pantas mati. Jika kamu menghentikanku, aku tidak keberatan membunuhmu bersama-sama. Wajah Dev dingin, dan niat membunuh di tubuhnya terus meningkat. Anda. Josephine tidak menyangka Dev berbicara sendiri seperti ini, dan wajahnya memerah karena marah. Yang lain juga heran, mereka tidak menyangka Dev berani berbicara dengan Josephine seperti ini. Dev tiba-tiba menendang dan menendang kepala Patrick. Kepala Patrick langsung meledak seperti semangka, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Melihat kematian tragis Patrick, wajah Josephine sangat jelek. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga merasakan kedinginan di hati mereka. Banyak orang ingin mengambil tindakan terhadap Dev, dan mereka semua mengurungkan niatnya saat ini. Patrick bahkan tidak berpikir untuk menjadi anjing penjilat sampai dia mati, dan dia akhirnya menjilati hidupnya. Siapa yang begitu berani bertindak membunuh orang selama uji coba yang diadakan oleh keluarga nagaku? Pada saat ini, suara dingin datang dari kejauhan, dan kemudian sesosok terlihat, dari jauh ke dekat, perlahan jatuh dari udara. Orang yang datang tak lain adalah Raiden, tuan muda dari keluarga naga. Setelah kedatangan Raiden, Jaiden juga tiba dengan beberapa anggota elit dari keluarga naga. Melihat keluarga naga datang, semua orang minggir satu demi satu, dan kemudian mereka semua ingin melihat bagaimana keluarga naga menangani masalah ini. Lagi pula, Raiden sangat membenci Dev, dan mungkin ada perkelahian di tempat. Raiden melirik Patrick, yang mati secara tragis, dan kemudian menatap Dev dengan dingin. Dev, kamu secara terang-terangan membunuh pada uji coba yang diadakan oleh keluarga nagaku, dan kamu tidak menganggap serius keluarga nagaku, bahkan Tuan Si mendukung kamu tidak bisa membunuh orang tanpa pandang bulu. Dev memandang Raiden, matanya sedikit menyipit, dan ada kilatan cahaya di matanya, seolah-olah dia ingin melihat melalui Raiden. Raiden merasakan mata Dev, dan tampak sedikit gugup. Apakah aku tidak bisa membunuh jika aku membiarkan orang lain membunuhku? Dev memandang Raiden dengan dingin, aku sudah membunuh orang ini, apa yang kamu inginkan? Raiden tidak pernah menyangka bahwa Dev akan berbicara begitu mendominasi seolah-olah dia telah mengambil bubuk mesiu. Kemarahan muncul di wajah Raiden, dan aura menakutkan mulai muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Jaiden datang, menepuk bahu Raiden, dan langsung menekan aura di tubuh Raiden. Jaiden tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menyerang Dev, juga bukan saat yang tepat. Jaiden hanya melirik Dev, lalu perlahan berjalan ke platform tinggi. Semuanya, tahun ini adalah hari ketika keluarga naga saya mengadakan uji coba. Ini adalah pertama kalinya keluarga naga saya mengadakan uji coba. Kalian semua adalah naga dan burung phoenix. Untuk mengungkapkan ketulusan keluarga naga saya kepada semua peserta, saya secara khusus memberi Anda pil pengumpulan ki yang sudah saya siapkan. Keluarga naga kami membayar mahal untuk ini, dan mengundang alkemis asing untuk menyempurnakannya sendiri. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Setelah Jaiden selesai berbicara, seorang anggota keluarga naga keluar dengan sepiring pil pengumpul ki, dan kemudian mulai membagikannya kepada semua orang. Semua orang menunjukkan kegembiraan, dan tanpa ragu, mereka mengambil pil pengumpulan ki dan menelannya. Banyak orang yang berterima kasih kepada keluarga naga. Saat giliran Dev dan Jackson, Jackson mengambil pil pengumpulan ki dan ingin menelannya, tetapi dihentikan oleh Dev. Saya melihat Dev mengambil pil pengumpulan ki dan mengendusnya dengan ringan, lalu menghancurkannya dengan ringan, dan menjilatnya dengan ujung lidahnya. Segera setelah itu, Dev mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Melihat ini, Jackson buru-buru berbisik. Kakak Dev,
apakah ada yang salah dengan pil pengumpul Ki ini? Ada mask dalam pil pengumpul gas ini. Aku tahu proses pemurnian pil pengumpul gas. Mask ini sama sekali bukan obat untuk memurnikan pil pengumpul Ki. Meskipun saya tidak tahu apa yang salah, pil pengumpulan Ki ini pasti ada sesuatu yang salah. Sebaiknya kita berhati-hati. Dev berkata kepada Jackson dengan hati-hati. Sial, keluarga naga sialan ini terlalu berani. Ada begitu banyak tuan muda dari sekte aristokrat di sini, dan dia berani mengeluarkan pil yang bermasalah. Ini untuk tersebar ke seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Jackson mengutuk dengan marah, dan kemudian melemparkan pil pengumpulan Ki di tangannya ke tanah. Alasan mengapa banyak orang meragukan bahwa keluarga naga akan mempermainkan pil pengumpulan Ki adalah karena ada begitu banyak orang, yang mencakup hampir seluruh dunia seni bela diri Kyoto, keluarga naga mungkin tidak memiliki nyali untuk melakukannya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, keluarga naga akan segera musnah. Tidak jauh, Josephine melihat bahwa Dev dan Jackson tidak meminum pil pengumpul energi, jadi dia juga diam-diam melemparkan pil pengumpul energi ke tanah. Jaiden melihat bahwa semua orang memakan pil pengumpulan Ki tanpa ragu, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tepat setelah pil pengumpul energi dibagikan, 4 pemuda lurus berseragam biru tua berjalan mendekat. Keempat orang itu tanpa ekspresi, setelah berjalan ke alun-alun, mereka menemukan sudut dan berdiri di sana, menunggu upacara uji coba berakhir. Melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul, semua orang menatap curiga, karena keempat orang ini sangat akrab. Tampaknya dia bukan anggota sekte bangsawan tertentu di dunia seni bela diri Kyoto, tetapi jika dia bisa datang untuk berpartisipasi dalam uji coba, tidak ada hambatan dalam keluarga naga, dan tidak mudah bagi orang lain untuk bertanya. Tapi saat ini, Dev sedikit menyipitkan matanya, menatap 4 orang yang baru saja tiba. Kakak Dev, apakah kamu kenal 4 orang ini? Jackson bertanya dan menjawab Dev. Dev menggelengkan kepalanya, sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak mengenal mereka, tapi aura yang terpancar dari keempat orang ini membuatku merasa akrab. Dev berpikir keras, meski nafas familiarnya sangat samar, tapi Dev masih bisa merasakannya. Nafas siapa yang membuatku merasa seperti ini? Jackson menatap Dev dengan bingung. Karena Dev tidak mengenal 4 orang di depannya, bagaimana dia bisa memiliki rasa keakraban dari 4 orang ini? Tiba-tiba, mata Dev yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, dan cahaya Senhan yang tak tertandingi muncul di matanya. Yuki, ini nafas Yuki. Dev akhirnya ingat bahwa nafas ini milik Yuki, meski sangat lemah, Dev masih bisa merasakannya. Tapi bagaimana nafas Yuki bisa tercermin pada keempat pria ini? Mungkinkah? Niat membunuh Dev meletus dalam sekejap. Jika Yuki baru saja dirusak oleh keempat pria di depannya ini, maka aura Yuki pada keempat orang ini dapat dijelaskan. Jackson di samping merasakan niat membunuh yang tiba-tiba pada Dev, dan dia terkejut. Bahkan Josephine, yang tidak jauh, mau tak mau menoleh untuk melihat Dev, tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba meletus dengan aura yang begitu menakutkan. Namun segera, niat membunuh pada Dev menghilang. Pikiran barusan hampir membuat Dev kehilangan akal sehatnya, tetapi memikirkannya sekarang, kemungkinan itu tidak ada sama sekali. Yuki adalah sumber daya terbaik untuk aliansi seni bela diri, jadi aliansi seni bela diri tidak akan membiarkan Yuki menderita seperti itu. Mungkinkah? Dev menghilang. Dev mengerutkan kening lagi, mungkinkah keempat orang ini memiliki darah Yuki di dalamnya? Sekarang aliansi seni bela diri telah menciptakan garis keturunan Yuki, itu dapat membantu kultivasi dan dengan cepat meningkatkan kultivasi para prajurit. Mungkinkah keempat orang ini berkultivasi dengan garis keturunan Yuki, sehingga mereka akan memiliki napas Yuki? Harusnya begitu, harusnya seperti itu. Dev menoleh untuk melihat ke arah aliansi seni bela diri, tatapan membunuh di matanya tidak bisa disembunyikan. Sekarang aliansi seni bela diri menggunakan darah Yuki untuk terus mengembangkan master. Memikirkan hal ini, Dev merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Kebencian. Dev mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Saudara Dev, apa yang terjadi padamu? Jackson bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Tampak sedikit gugup. Dev menggelengkan kepalanya.
Pada saat ini, Jaiden yang berada di atas panggung mulai memperkenalkan tindakan pencegahan untuk uji coba ini. Tentu saja, sertifikat hidup dan mati harus ditandatangani. Hidup dan mati tempat uji coba tidak ada hubungannya dengan keluarga naga, dan keluarga naga tidak harus bertanggung jawab untuk itu. Setelah penjelasan, semua orang mulai berangkat. Pertama-tama mereka naik pesawat ke kota Nanhua, dan kemudian dengan kapal ke Pulau Naga. Di kapal pesiar, di sebuah ruangan mewah, Douglas yang bertangan satu diam-diam menyeruput teh. Segera, pintu kamar didorong terbuka, dan Raiden masuk, diikuti oleh 4 anak muda yang disertakan oleh aliansi seni bela diri. Douglas mendongak, lalu berkata dengan ringan, "Tuan Muda Naga, duduklah." Raiden duduk di depan Douglas, dan bertanya kepada Douglas, "Tuan Ju, kapan kita akan menyerang Dev itu?" "Jangan terburu-buru, kita baru saja berangkat sekarang, dan ketika aku sampai di Pulau Naga, belum terlambat untuk membunuh Dev." Douglas mencibir, "Ada begitu banyak dari kita, bahkan jika Dev memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak akan pernah hidup kembali kali ini." Melihat ini, Raiden hanya bisa menahan keinginan untuk membunuh Dev, dan menunggu sampai Pulau Naga. Kapal pesiar berlayar di laut, karena ada berbagai fasilitas di dalamnya, jadi semua orang tidak merasa bosan. Dev berada di ruangan yang sama dengan Jackson, karena Dev tidak ingin berurusan dengan para pangeran di Kyoto, jadi dia hanya berbaring di kamar sepanjang waktu. Jackson tinggal bersama Dev dan tidak keluar. Menjelang malam, kapal pesiar yang sedang berlayar cepat tiba-tiba melambat, lalu bergoyang 2 kali. Segera setelah itu, rasa penindasan yang kuat melanda, yang mengejutkan semua orang di atas kapal. Apa yang telah terjadi? Dev berdiri tiba-tiba. Jackson juga duduk dalam sekejap, dan melihat keluar jendela, tetapi laut yang tak berujung hanya berisi air. "Mungkinkah ada bajak laut?" tanya Jackson. Dev menggelengkan kepalanya, bajak laut tidak memiliki aura yang begitu kuat. Setelah selesai berbicara, Dev keluar dari ruangan dan berjalan menuju geladak. Jackson buru-buru mengikuti di belakang. Segera, di dek tempat kedua orang itu datang. Mereka melihat bahwa itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan mereka semua melihat ke laut di depan mereka. Dev melihat ke atas dan menemukan gelombang putih bergulung terus-menerus di atas laut yang tenang. Jelas bahwa pasti ada monster besar di bawah gelombang besar. Ketika semua orang menonton adegan ini, ada yang senang dan ada yang takut. Lagi pula, jika monster sebesar itu bisa dibunuh, pil binatang itu sangat berharga, dan itu adalah sumber yang bagus untuk kultivasi. Mampu bertahan dengan ukuran seperti itu juga membuktikan bahwa monster itu sangat kuat. Jika kamu tidak bisa membunuh monster ini, kamu mungkin terkubur di perut monster itu. Ombak besar semakin mendekat, dan hantaman besar membuat kapal perlahan berhenti dan tidak bisa lagi melaju. Segera, terdengar ledakan, diikuti percikan air. Di permukaan laut, seekor monster dengan sepasang capit melambai-lambaikan kepalanya, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah tua dan deretan taringnya terbuka. Monster ini terlihat seperti kepiting pada pandangan pertama, tetapi sosoknya puluhan juta kali lebih besar dari kepiting biasa. Kepiting raksasa laut dalam, ini adalah kepiting raksasa laut dalam. Setelah melihat monster ini, seseorang tiba-tiba berteriak keras. Segera setelah itu, ekspresi serakah dan terkejut muncul di mata semua orang. Dev tidak tahu banyak tentang monster-monster ini, jadi dia tidak tahu apa kepiting raksasa laut dalam ini yang bisa membuat semua orang tiba-tiba bersemangat. Dev memandang Jackson dan ingin memperkenalkan Jackson, tetapi Jackson menggelengkan kepalanya, melihat bahwa dia tidak memahami monster ini dengan baik. Kepiting raksasa laut dalam ini adalah monster pamungkas di laut. Umumnya, ia hanya hidup di bawah laut dalam, dan hanya sedikit orang yang melihatnya. Namun, alkimia batin dari kepiting raksasa laut dalam ini adalah yang terbaik. Saya mendengar bahwa satu alkimia hewan dari kepiting raksasa laut dalam dapat membuat Wuhou memasuki dunia baru. Dan daging kepiting raksasa laut dalam ini juga merupakan sumber daya yang bagus, tetapi itu hanya sesuatu yang tidak dapat Anda temukan, dan tidak ada yang pernah mendengar bahwa Anda telah memakan daging kepiting raksasa laut dalam ini. Saat ini, Josephine datang dan menjelaskan kepada Dev. Dengan cara ini, kami sangat beruntung hari ini, dan memiliki kesempatan untuk memakan daging kepiting raksasa ini.
Dev melihat kepiting laut dalam di depannya, dan matanya berbinar. Josephine melirik Dev, "Jangan berpikir begitu indah. Kepiting raksasa ini sangat kuat, dan tidak dapat bergerak maju tanpa melihat kapal pesiar sebesar itu, dan tubuh kepiting raksasa ini sangat keras, terutama cangkangnya. Kebanyakan orang tidak bisa melukainya sama sekali." Josephine langsung menuangkan baskom berisi air dingin ke Dev, membuat Dev menghilangkan pikirannya. Hanya saja Josephine tidak mengenal Dev, bujukannya hanya bisa membuat Dev lebih termotivasi. Tapi sebelum Dev bisa bergerak, dia melihat seseorang di kerumunan melompat tinggi. Ini adalah seorang pemuda setengah langkah Wuhou, dan dia mungkin benar-benar tidak tahan dengan godaan kepiting raksasa di depannya. Jika Anda tahu bahwa jika Anda membunuh kepiting raksasa ini dan mendapatkan pil binatang, dia dapat dipromosikan ke alam Wuhou. Banyak orang telah terjebak dalam setengah langkah Wuhou selama beberapa dekade, dan tidak ada cara untuk menerobos, jadi pemuda ini berencana untuk bertarung. Pemuda Wuhou setengah langkah ini, setelah melompat ke udara, lalu meninju kedua tinjunya, dan energi yang kuat membombardir kepiting raksasa. Bum bum bum. 3 ledakan berturut-turut terdengar, dan permukaan air dibombardir dengan kolom air. Namun kepiting raksasa itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Serangan semacam ini hanya membuat marah kepiting raksasa tersebut. Saya melihat kepiting raksasa melambaikan 2 penjepit besar dan tiba-tiba menyerang pemuda itu. Pria muda itu terkejut, dan tubuhnya jatuh dengan cepat di udara. Sayang sekali sudah terlambat. Salah satu capit raksasa kepiting mencengkeram pemuda itu sekaligus, lalu darah memercik, dan pemuda itu langsung dijepit, dipotong menjadi 2 bagian, dan organ dalam serta mayatnya jatuh ke dalam laut. Bau darah yang kental langsung menarik banyak hiu, dan langsung menggerogoti tubuh pemuda itu. Kali ini, semua orang tercengang, dan tidak ada yang berani menyerang kepiting dengan gegabah. Namun, kepiting yang marah tampaknya tidak berniat untuk berhenti. Dia melambaikan 2 penjepit besarnya dan bergegas menuju kerumunan. Gelombang besar melonjak ke geladak dan membasahi pakaian semua orang. Banyak orang mulai ketakutan, dan mundur ketakutan. Meskipun orang-orang ini semua adalah anak muda yang kuat dari berbagai sekte, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain lari untuk menyelamatkan hidup mereka di hadapan kepiting. Melihat ini, Josephine melihat bahwa dia mengangkat tangan kanannya, dan kemudian berkibar ke depan, dan gelombang badai tiba-tiba meletus di permukaan laut, dan ombak setinggi puluhan meter menampar ke arah kepiting raksasa. Gelombang menghantam kepiting, memperlambat kecepatan serangan kepiting, tetapi ini tidak dapat menyelesaikan krisis. Kepiting akan segera menyerang kapal. Melihat ini, Dev hendak bergerak, tetapi melihat bayangan hitam membumbung ke langit, dan kemudian dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan membuat serangkaian bunga pedang. Orang ini adalah Raiden, dan aku melihat pedang panjang di tangan Raiden mengayunkan cahaya pedang besar, yang sepertinya jatuh dari langit, dan langsung menuju ke kepiting raksasa. Berduri. Cahaya pedang langsung membelah celah di laut, lalu menebas dengan keras ke arah kepiting raksasa. Cangkang kepiting sangat keras, pedang Raiden hanya membuat kepiting merasa sakit, dan dia tidak membunuh kepiting. Rasa sakitnya membuat kepiting itu seketika menggila, tubuhnya terayun-ayun di dalam air, dan hantaman dahsyat itu membuat kapal pesiar itu terayun-ayun, seolah hendak terbalik. Raiden mengerutkan kening, dan kemudian beberapa cahaya pedang diayunkan, mengenai kepiting raksasa dengan cahaya api, tidak mampu menembus cangkang keras kepiting raksasa sama sekali. Kepiting raksasa sangat marah, dan capit besar datang ke arah Raiden dengan ganas. Melihat ini, Raiden mundur dengan cepat, tidak berani melangkah maju. Melihat kepiting raksasa itu hendak naik ke kapal pesiar, Dev berdiri dan melompat ke arah kepiting raksasa itu. Tubuh Dev seperti bola meriam, langsung menuju kepiting, lalu berhenti dengan mantap di punggung kepiting. Kali ini, kepiting raksasa memutar tubuhnya dengan putus asa, dan tidak lagi naik ke kapal pesiar. Dev bersinar dengan cahaya keemasan di seluruh tubuhnya, dan tinjunya juga ditutupi oleh cahaya keemasan, dan kemudian dia meninju keras cangkang belakang kepiting raksasa. Di bawah pukulan Dev, cangkang belakang kepiting itu tiba-tiba memiliki retakan kecil. Kepiting raksasa memutar tubuhnya mati-matian, mencoba membuang Dev, dan kemudian 2 capit besar terus menyerang Dev. Kepiting raksasa itu menyerang dengan sangat cepat,
Meskipun Dev bersembunyi di punggung kepiting raksasa itu, dia tetap tidak bisa menghindari serangan dua capit besar kepiting raksasa itu. Melihat ini, Dev hanya bisa melompat lagi, lalu dia menginjak permukaan air dan berjalan di atas air. Kepiting raksasa melihat Dev melompat dari tubuhnya, dan kemudian menampar Dev dengan satu kaki. Ledakan! Capit besar menampar permukaan air dengan keras, langsung menimbulkan gelombang besar, dan menampar kapal. Kapal berguncang, dan semua orang di kapal melihat ke atas, ingin melihat bagaimana keadaan Dev. Tapi di atas laut, tidak ada bayangan Dev. Dev ini tidak akan mati dengan mudah, kan? Kepiting raksasa ini sangat kuat, bahkan Dev, yang disebut pemuda paling berbakat, dengan mudah ditembak mati. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang dikenal sebagai putra surga yang sombong pada akhirnya akan mati dengan sangat menyedihkan. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, tapi mata Raiden sedikit tertuju, tidak hanya melihat ke laut. Dia tidak percaya bahwa Dev akan mati dengan begitu mudah. Bersambung ke episode 143. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.